Pemirsa, Irfan Hakim sempat dibuat panik lantaran beberapa waktu lalu putranya Hafiz Jalu Hakim terjatuh dari kuda saat sedang latihan. Saat itu Jalu memang sedang berlatih teknik canter atau lari, namun lantaran pijakan kakinya lepas membuat Jalu terjatuh. Mengetahui Jalu terjatuh, Irfan yang sedang bekerja dan tak menemani Jalu latihan, sempat khawatir dengan kondisi Jalu, namun Irfan lega lantaran putranya justru tidak panik dan santai usai terjatuh. Kemarin Jalu jatuh dari kuda, jadi emang Jalu itu kan lagi semangat banget naik kudanya, terus tiba-tiba kemarin dia kan trot-trot itu jalan cepat, nah dia lagi belajar canter itu lari. Nah kalau lari itu emang tekniknya beda lagi, nah dia udah bisa dengan dia cobain 2 kuda, nah salah satu kuda yang tingginya itu ada si Kumbang, itu kuda yang biasa aku pakai. Nah gitu, terus udah gitu dia pijakan kakinya lepas, jatuh, dan itu pas aku lagi nggak nemenin lagi, jadi pas lagi aku syuting di sini dapat kabar Jalu jatuh, waduh innalillahi. Terus pas dilihat Jalunya makin video, nggak apa-apa kok ya, nggak apa-apa kata dia gitu. Dan untungnya Jalu pakai helm, pakai body protector, itu keharusan dari gue, dan standarnya juga kan pakai sepatu boot yang 1 lutut itu, jadi minimal bisa meminimalisir efek dari jatuhnya tersebut. Tapi Jalu jatuhnya juga untung nggak kenapa-napa, tapi sebetulnya tetap bahaya. Tapi itu yang penting harus tetap hati-hati. Kalau nggak dibebasin, nggak dikasih kesempatan, nggak dikasih nekat tanda kutip, ya nggak akan bisa. Mudah-mudahan dia tetap bisa jaga diri gitu lah. Ya, hati Irfan pun merasa lega setelah mengetahui Jalu tak mengalami luka meski usai terjatuh dari kuda. Beruntung Jalu juga menggunakan pengaman. Meski terjatuh dari kuda, tak lantas membuat Jalu trauma. Sebaliknya, putranya itu justru lebih semangat untuk berlatih dan menjadi lebih percaya saat menunggang kuda. Dan pas ngeliat itu juga dia justru semangat. Dari situ justru pelatih gue juga kan, Mas Agung itu emang bikin anaknya tuh pede. Jadi Jalu tuh, ya udah nggak usah naik lagi ya. Nggak mau naik lagi, naik lagi justru diajarin dia lari dengan 1 tangan, dada. Karena itu melatih supaya apapun yang terjadi dengan kaki, misal pijakannya lepas dan lain-lain sebagainya, kakinya terus ngejepit. Jadi megang kuda itu sebetulnya tidak dengan tangan, tidak dengan pijakan kaki, tapi justru jepitan kaki, jepitan dari area lutut ke bawah gitu, area paha, lutut dan betis gitu. Nah akhirnya dilatih seperti itu, udah lari terus sampai dada, udah. Dari situ justru makin pede, jadi dia tahu, oh jatuh kudanya tuh seperti itu doang, kata dia, padahal tetap aja kan. Meski Irfan tahu resiko saat menunggang kuda, namun Irfan rupanya ingin membangun mental Jalu agar menjadi anak yang pemberani. Apalagi kabarnya Jalu juga ingin menjadi seorang atlet berkuda meski masih berusia 9 tahun. Berbeda dengan Jalu, Aisyah rupanya sudah lebih dulu terjun sebagai atlet berkuda. Bahkan tahun depan, Aisyah akan menjadi salah satu wakil salah satu provinsi untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Lantas seperti apa Irfan mempersiapkan Jalu dan Aisyah menjadi seorang atlet berkuda? Nggak tahu ya, karena kalau Aisyahnya sih sekarang lagi berjuang jadi atlet nasional. Insya Allah tahun depan di Pekan Kelancaran jadi salah satu atlet PON mewakili salah satu provinsi di Indonesia gitu. Aisyah sih udah untuk atlet jumping U21 dia udah tercatat lah mewakili salah satu provinsi. Nah kalau Jalu sih banyak teman-teman berkuda yang lain, pelatihnya juga, wih ini usia 9 tahun udah berani seperti ini, kayaknya ini bisa jadi atlet berikutnya nih, katanya seperti itu. Ya itu PR-nya gue adalah memilih kuda yang pas buat Jalu berikutnya, karena kalau si Kumbang itu agak ketinggian, kemudian kemarin pakai namanya Wings itu punya stable-nya, tapi alhamdulillah kan gue masih ada kuda-kuda lainnya. Nah yang palingnya akan dipakai sama si Jalu adalah kuda gue yang lain, adalah si Kado Rambo. Itu hadiah ulang tahun gue ketika gue usia 45 tahun, ada yang ngasih kuda tapi masih bayi. Nah sekarang udah gede, nah Jalu akan pakai kuda yang itu. Kalau Aisyah kan di 2 kuda lainnya, seperti itu. Sementara itu, pelawak Parto Patrio sempat dibuat khawatir lantaran sang istri Dina Risti harus menjalani 4 kali operasi usus buntu. Ya, awalnya sang istri didiagnosa menderita usus buntu dan harus menjalani operasi. Operasi pertama yang dijalani sang istri adalah untuk mengangkat atau membuang usus biasa.
Namun entah kenapa, pasca operasi sang istri justru mengalami komplikasi dan harus menjalani rawat inap hingga 3 bulan di rumah sakit. Lantas apa gejala awal yang dialami sang istri? Awalnya ya usus buntu seperti biasa, cuma ternyata nggak tahu salah penanganan, tahu apa akhirnya pertama dibuang sih ya usus biasa segini ya. Ternyata setelah berjalan beberapa waktu ada komplikasi-komplikasi, akhirnya dibuang banyak tuh ususnya sampai 4 kali operasi. Itu kurang lebih di rumah sakit 3 bulan. Ya, usai menjalani operasi pertama, sang istri diperbolehkan pulang, namun tak lama berselang, istri Parto harus kembali menjalani perawatan lantaran ada cairan dan ada usus yang infeksi dan harus dibuang, hingga membuat istri Parto harus kembali menjalani operasi. Lantas benarkah sang istri harus pindah beberapa kali rumah sakit untuk menjalani operasi? Di operasi ternyata ada usus. Setelah seminggu operasi pulang ternyata ada cairan atau apa, di balik lagi ke rumah sakit ternyata katanya ini cairan pupnya itu harus dibuang. Begitu dioperasi ternyata ada usus yang infeksi atau apa gitu, harus dibuang gitu. Penyebabnya apa sih, Mas? Awal-awalnya mungkin Awalnya sih kayaknya usus buntu deh. dari dokternya nggak dikasih tahu berapa Nah, senti berapa itu. ini di rumah sakit pertama, rumah sakit kedua ternyata masih ada pembengkakan segala macam, banyak cairan. Kita pindah rumah sakit, rujuk rumah sakit selanjutnya, dan di rumah sakit tersebut kita dioperasi lagi, dibersih-bersihkan, dan ternyata untuk penyambungannya harus dibuang lagi ususnya. Setelah menjalani 4 kali operasi, kondisi sang istri sudah mulai membaik dan sehat. Namun ada rasa penyesalan yang sempat terbesit dalam hati sang istri, lantaran karena harus menjalani operasi, dirinya tak bisa mengantarkan Amanda putrinya ke Inggris untuk melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah sekarang udah sehat, udah. Waktu operasi yang pertama adalah kedua, niatnya dia akan mengantarkan Amanda ke luar negeri, ternyata nggak bisa. Dengan semangatnya dia akhirnya bisa nganterin sampai bandara aja. Tadinya kan nggak sampai ke sana, dia harus nganterin untuk kuliah pertamanya, nemenin di UK gitu. Ternyata cuma bisa nganterin sampai bandara aja. Itu juga udah syukur, alhamdulillah udah bisa nganterin. Di sisi lain, kehadiran Gen Halilintar dalam acara 7 bulanan Aura Hermansyah tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, Gen Halilintar yang jarang terlihat menghadiri acara spesial Atta Halilintar dan Aurel, dan pada acara 7 bulanan juga menjadi ajang pertemuan pertama Gen Halilintar dengan Alia Mas Said yang kabarnya tengah dekat dengan Thorik Halilintar. Jika saat Thorik menjalin asmara dengan Fuji, Gen Halilintar seolah enggan bertemu, namun entah mengapa kali ini Gen Halilintar justru antusias bertemu Alia. Lenggo Geni Faruk dan Anofil Asmit pun seolah memberi restu perihal hubungan putranya dengan Alia. Pertanyaannya yang di situ dong. Jadi doanya untuk semua anak-anak setiap hari 5 kali. 5 kali sholat tuh 5 kali disebut satu persatu anak-anaknya. Apa tuh doanya, Bi? Ya, doanya tuh supaya disebut tuh Atta Halilintar beserta istri dan anaknya dan keluarga besarnya. Kemudian setelah itu Sawar Halilintar, Sajidah Halilintar, Thorik Halilintar, Abtoria Halilintar, Saya Halilintar, Fatimah Halilintar, Fatih Halilintar, Muntas Halilintar, Halilintar, Kantar Halilintar. Banyak kan? Didoain satu persatu menurut apa yang kita rasakan. Kita doakan dia. Jadi itu memang baik dari mulai dia dalam kandungan, melahirkan, sampai besar, sampai dia ada jodohnya. Jadi kita doakan dapat jodoh yang terbaik. Itu urusan remen aja. Ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Tapi dengan datang ke acara ini ketemu keluarga Saya besar, sudah kenal sama mereka semua dari dulu, mungkin dari sebelum kamu lahir, ya. Karena umur saya. Jadi makasih banyak. Ibu ketemu sama semuanya yang ada di dalam tadi. Acaranya bagus, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Aku tuh kalau hubungan orang nggak pernah mau ikutan gitu, jadi kalau aku selalu bilang doain selalu, yang penting doain aja. Ini Alia tuh sahabatan sama aku, jadi kayak waktu itu kan setiap aku acara pasti aku ngundang. Dari nikahan, lamaran dia juga ada, nikahan ada gitu, jadi memang Dulu waktu itu kenapa nggak heboh gitu ya, pas hari ini sekarang baru heboh. Ya sebenarnya
maksudnya kadang-kadang kan maksudnya kadang-kadang media juga ngegoreng nih siapa padahal mereka mungkin teman atau gimana kita juga nggak tahu kan. Ya, sejak Alia dikabarkan memiliki hubungan istimewa dengan Thorik, putri pertama almarhum Aji Mas Said dengan Reza Artamevia ini menjadi sosok yang lebih rajin dalam beribadah. Hal ini tentu saja membuat Reza senang dan bahagia melihat perubahan putrinya itu. Lantas seperti apa sosok Alia di mata Gen Halilintar? Setuju nggak sih? Ada obrolan juga ngobrol. Enggak ada. Makasih ya. Karena kita di satu, ya pasti kan kita saling bersama dong sih. Ada, misalnya alhamdulillah semuanya juga baik. Ya semangat di dalam tadi, kita juga dengan lancar, acaranya bagus. Bang Atta, Aura, Aminanya keren, ada Mimi, Pipi, semuanya pokoknya lengkap. Meski tak secara gamblang mengungkapkan perihal hubungan Thorik dan Alia, namun sebagai orang tua, Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk selalu mendukung yang terbaik untuk kebahagiaan Thorik. Lantas benarkah pasca restu didapat, Thorik dan Alia akan segera meresmikan hubungannya ke jenjang yang lebih serius? Udah restu nih katanya nih. Yang penting kan doakan, Mbak. Yang baik. Itu adalah doa. Support dengan siapapun aku support. Dengan siapapun support, yang penting bahagia gitu aja sih. Yang penting saling melengkapi gitu, siapapun. Sebenarnya enak karena aku temenan sama Al jadi bisa dipantau. Jadi kalau ya, halo, lagi mana? Ada yang lain aja gitu. Jadi ya udah pokoknya doain aja yang terbaik Kalau buat aku sih mereka. siapa aja yang penting bisa saling mengerti, saling bahagia kan hubungan gitu. Baik dong. Itu aja sosok Alia seperti apa? Kalau aku pengennya cewek yang gimana sih, kayak pengen yang bisa ngobrol, pengen ngabisin, karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya yang bisa ngobrol, pengen bisa dengerin sama lain atau ya gitulah. Jika Gen Halilintar seolah sudah memberikan lampu hijau terkait hubungan Thorik dan Alia, Reza pun rupanya juga mendukung perihal asmara putrinya dengan Thorik. Di mata Reza, Thorik adalah sosok yang baik dan memberikan perubahan positif untuk Alia. Lantas apa kesan Reza saat pertama kali bertemu dengan keluarga Gen Halilintar? Pokoknya mengembirakan. Keluarganya Thorik udah kenal belum sama Gen Halilintar dan keluarganya? Tadi dikenalin. Ketemu sama semuanya yang ada di dalam tadi gitu. Ya tadi Reza sempat mampir sebelum dia ada perform, dia nyanyi juga satu lagu. Terus ya senang lah ya melihat keluarga besar. Kita nggak tahu ya jodoh ada dipertemukan dimanapun karena Allah pasti sudah merancang semua pertemuan. Jadi ya kita lihat aja ya jodohnya siapa ya. Kalau itu saya belum tahu kejelasannya karena memang saya belum tahu dari anak-anak sendiri apakah mereka memiliki hubungan khusus gitu antara Thorik atau Alia, saya belum tahu. Ya namanya juga sama-sama single ya, sama-sama cari jodoh ya, why not gitu ya, kita doain. Selain asmara Thorik dan Alia yang menjadi sorotan, postingan Krisdayanti yang mengunggah foto dirinya bersama Azriel dan Raul dengan caption, "Konon katanya perhitungan shio anjing kelahiran 1970 dengan shio naga kelahiran 2000 katanya kurang cocok dan gak akur. Kalau di tengahnya ada shio kelinci, gimana ya? Pasti selaras dong." Rupanya juga menarik perhatian netizen. Pasalnya hubungan Azriel dan Raul memang sempat dikabarkan tak harmonis. Bahkan beberapa tahun silam, Azriel dan Raul sempat saling sindir di medsos. Namun kini, keduanya seolah sudah menutup masa lalu dan kembali menjalin hubungan harmonis sebagai keluarga.